Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari, di bulan Syawal yang penuh barakah, mari kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mengintrospeksi diri, bermuhasabah. Apakah selama ini kita memang betul-betul hamba Allah yang taat kepada perintahnya, yang senantiasa menjalankan suruhannya dan selalu ingat kepadanya. Di samping itu juga, mari kita perbaiki hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia, dengan saling bersilaturahmi, menjaga ukhuwah Islamiyah, dan saling bermaafan. Mudah-mudahan dengan ini semua Allah golongkan kita ke dalam orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Riwayat Abu Nuaim dalam kitab Hilyah dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan hadis ini juga dituliskan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pernyataan kepada kita umat Islam, simfani minan nas, idza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas, al ulama'u wal umara. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dalam kehidupan di dunia ini ada dua golongan manusia, ada dua kelompok manusia. Kalau kelompok manusia ini bagus, maka baguslah seluruh manusia. Kalau dua model kepemimpinan ini adil, jujur, istiqamah, maka kesejahteraan, keadilan, kemajuan, peradaban akan muncul di satu negeri atau negara. Wa idza fasada fasadan nas. Tapi apabila dua kelompok ini rusak, tidak mau jujur, tidak adil, tidak menegakkan kebenaran, fasadan nas, maka akan muncul kehancuran, akan muncul kemunduran, dan yang terjadi adalah keterbelakangan. Siapa mereka? Al-ulama wal umara, para ulama dan para pemimpin yang ada di atas dunia ini. Kaum muslimin,
jamaah Jumat rahimakumullah, kita sangat yakin bahwa kemuliaan yang paling tinggi adalah ketika seseorang menguasai ilmu-ilmu agama. Tidak ada satu kemuliaan di atas muka bumi ini kecuali karena orang itu paham terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun harta mulia, walaupun jabatan mulia, walaupun kedudukan dicari dan dikejar orang, tapi bagi kita umat Islam, bagi kita orang-orang yang beriman, kemuliaan yang tertinggi adalah ketika kita paham, kita mengerti, kita menguasai hukum-hukum dan syariat di dalam ajaran agama kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para ulama, orang yang mengerti agama, orang yang mengerti hukum halal dan haram. Oleh karena itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyatakan, talabul ilmi faridah, menuntut ilmu itu merupakan satu kewajiban. Oleh karena itu, mari kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada generasi umat Islam, bahwa yang pertama mereka cari adalah ilmu agama, pendidikan agama, karena di dalam Al-Quran Allah puji orang-orang yang berilmu dan merekalah yang disebut dengan al-ulama. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dinyatakan bahwa al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris dari nabi. Tidak ada satu kebanggaan dan kemuliaan selain dari mewarisi apa yang ditinggalkan para nabi dan para rasul. Nabi dan rasul sudah meninggalkan dunia ini, berpulang ke rahmatullah, kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjelaskan agama ini kepada manusia? Siapa yang menjelaskan hukum halal haram kepada manusia? Para ulama-ulama yang ada di atas muka bumi ini. Maka oleh karena itu, kemuliaan yang Allah berikan ini, kemuliaan yang dijelaskan di dalam hadis Nabi ini, tentu harus mampu dijaga dengan menyatakan yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Ketika para ulama, ketika para alim tidak mau menjelaskan kebenaran, menutupi hukum atau merusak hukum, atau sengaja melakukan itu dengan maksud-maksud tertentu, maka hancurlah kehidupan di atas dunia ini. Tidak ada yang diharapkan lagi. Oleh karena itu di akhir zaman ini, mari kita berusaha agar ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang sudah kita kuasai, bisa kita ajarkan, bisa kita sampaikan, dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kemuliaan yang paling tinggi adalah ketika kita dianugerahi, diberikan ilmu pengetahuan agama. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita baca sejarah ulama-ulama terdahulu, hampir ulama-ulama kita ini banyak yang disiksa, banyak yang dipenjara, banyak yang diusir, diintimidasi, bahkan diboikot, bahkan ada yang dibunuh. Kenapa demikian? Karena mereka istiqamah di dalam menjalankan, mengamalkan apa yang sudah menjadi ilmu mereka. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah dicambuk dan dipenjara. Imam Ahmad bin Hanbal pernah dicambuk dan dipenjara. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau pernah diusir dari kampungnya sendiri. Kenapa demikian? Istiqamah menjelaskan apa yang menjadi ketentuan dalam ajaran agama kita. Inilah salah satu tugas dari ulama. Mereka warathatul anbiya, pewaris nabi, memberikan pencerahan kepada umat. Kalau ini dilaksanakan dengan baik, insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,
negara yang damai, tentram, mendapat ampunan Allah akan terwujud dengan segera. Kemudian kata Nabi, kelompok yang kedua, golongan yang kedua, yang kalau golongan ini baik, baiklah manusia, apabila dia buruk, buruklah manusia. Wal umara, para pemimpin, para pejabat kita. Dimanapun negaranya, kalau pejabatnya tidak beriman, kalau pejabatnya tidak takut kepada Allah, kalau pejabatnya zalim, walaupun negara itu negara kaya, makmur, tapi jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, siapapun yang menjadi pemimpin, siapapun yang menjadi pejabat, harus berlaku adil, harus memilih ketetapan yang berpihak kepada umat, kepada masyarakat, kepada rakyatnya. Dalam sebuah hadis Nabi kita memberikan dorongan, memberikan perhatian, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia, kata Nabi, yang pada hari kiamat nanti dinaungi Allah. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Imamun adil, para pemimpin, penguasa, pejabat yang adil, yang jujur, tidak mau korupsi, tidak mau KKN. Dia melakukan sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan ketentuan negara, dan tentu sesuai dengan ketentuan agama. Pemimpin yang adil tidak hanya dimuliakan di dunia ini, tapi sampai nanti pada hari kiamat Allah berikan perhatian khusus. Mereka dinaungi, mereka dikawal oleh malaikat-malaikat rahmat karena perbuatan baik yang mereka lakukan selama mereka memimpin. Dan di dalam hadis lain Nabi kita juga menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berbuat baik kepada orang lain. Maka konsep di dalam ajaran agama kita adalah bahwa jabatan, pangkat itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang mampu melaksanakan amanah, menjalankan amanah dengan baik, sehingga rakyat ini makmur, adil, tidak ada kemiskinan, tidak ada kebodohan, tidak ada maksiat dan kemungkaran, itulah khairun nas, itulah pemimpin terbaik, itulah pejabat terbaik, yang kalau dia meninggal dunia orang merindukannya, kalau meninggal dunia orang mendoakannya, orang ingin dia memimpin kembali. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, walaupun sebenarnya masing-masing diri muslim itu adalah pemimpin, paling tidak untuk dirinya sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya bagaimana dia memimpin. Seorang suami akan ditanya bagaimana dia memimpin istrinya. Seorang ayah akan ditanya bagaimana dia memimpin anak-anaknya. Seorang hamba akan ditanya bagaimana dia memimpin anggota tubuhnya, panca inderanya. Kalau seorang ayah ditanya, seorang suami ditanya, individu ditanya, apalagi pemimpin yang mengurusi banyak manusia, tentu pertanyaan-pertanyaan itu sangat banyak nantinya. Oleh karena itu, ulama-ulama, pemimpin-pemimpin, para pejabat harus bersatu, harus menjalin kerjasama. Selama ulama mau menasihati umara, mau memberikan masukan-masukan kepada para pemimpin, selama pemimpin mau mendengarkan apa yang dikatakan ulama, mau melaksanakan nasihat ulama, maka kemakmuran, kemajuan, peradaban akan kita dapatkan di negara kita ini dan di Sumatera Utara yang kita cintai ini. Sebagai kesimpulan, mari sama-sama kita berusaha. Kalau kita dalam kelompok ulama, talibul ilmi, penuntut ilmu, mari betul-betul kita belajar lillahi subhanahu wa ta'ala,
kita kuasai ilmu-ilmu agama ini, sehingga nantinya kita mampu menjelaskan kepada umat hukum Islam ini. Kalau kita pejabat, kalau kita penguasa, kalau kita pemimpin, kita tidak mengerti agama, mari kita dekati ulama, kita minta nasihat ulama, dan apa yang mereka sampaikan kita laksanakan di dalam kehidupan kita, apalagi di dalam memimpin satu negara atau satu provinsi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah khassana bi khairi kitabin unzil wa akramna bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina bi a'dhami dinin syuri'. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa hina Allahumma ala sunnatihi wa mithna ala millatihi wa surna fi zumratihi ma'al ladhina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa khususan ya Allah li asatidina wa li masyaikhina wa li muallimina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikal muttaqin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu